Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah faj'alna min hizbihim yarzuquna mahbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih pada beberapa catatan penting pesan-pesan dari Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Catatan yang ke-6, telah diketahui bahwasannya 50 aqaid yang tersebut di muka itu lazim termasuk di dalam makna istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwa waftiqaru kulli ma adahu ilaihi ta'ala. Artinya tidaklah berhajat Allah, tidak butuhnya Allah kepada segala sesuatu
dan butuh segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dijelaskan bahwa ilmu ini adalah ilmu hakikat, agar kita mengetahui hakikatnya segala sesuatu, kenyataannya segala sesuatu. Tanpa ilmu ini kita akan berada dalam ketertipuan. Dan dengan ilmu ini kita akan menjadi orang yang sadar dan waras, akan tahu bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kita lihat ini adalah penampakan dari tajallinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencermati seluruh kejadian alam ini, maka seluruh kejadian itu akan kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan jalan menciptakan segala kejadian alam ini yang menunjuk kepada asma-asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita setelah mengenal sifat-sifat Allah yang 20, kemudian kita memahaminya, kemudian kita meningkat memahami bahwa seluruh kejadian ini menunjuk kepada asma-asma'nya Allah. Maknanya ini semua adalah untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga jangan sampai kita tertipu kepada apa yang kita lihat, lalu kita anggap bahwa itu semua muncul dari selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu kekeliruan. Dikatakan oleh beliau bahwa Tuhan, dikatakan Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Kalimat ilahun itu artinya Tuhan. Maka Habib Utsman memberikan penjelasan tentang apa sih definisi Tuhan. Definisinya Tuhan, kata Habib Utsman, adalah al-istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Tuhan itu adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Maka itu definisi Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, maka seluruh sifat-sifat yang sudah kita bicarakan, yang jumlahnya ada 50 aqaid, itu semuanya masuk ke dalam definisi ketuhanan tersebut. Artinya setiap kita mengucapkan kalimat Allah, mengucapkan kalimat ketuhanan, maka yang muncul di pikiran kita adalah makna atau sifat-sifat atau 50 aqaid yang sudah kita kaji. Kalau kita nyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan, tapi di pikiran kita, di hati kita nggak muncul aqaid ini, berarti kita belum sampai kepada orang yang ma'rifatullah. Maka diperintahkan oleh Allah kita untuk jadi orang yang ma'rifat. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Dia. Zat itu hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan ini pula kita bisa memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini seluruhnya membutuhkan hanya kepada Allah, tidak butuh kepada selainnya Allah. Jadi kalau kita lihat secara zahir, kalau kita itu lapar butuh makan,
Kalau kita dingin butuh pakai selimut, kalau kita haus butuh air. Maka segala kebutuhan itu sengaja dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan bahwa kita ini tidak bisa mendapatkan bantuan kecuali atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering kalau punya hajat, kalau punya kepentingan yang mendesak, maka kita mengingat kepada selain Allah. Artinya ada zat lain yang kita perhitungkan selain Allah. Ini bahaya. Kita tidak boleh memperhitungkan zat lain selain Allah. Yang kita perhitungkan hanyalah Allah. Maka dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang masuk dalam hitungan saya, gitu loh. Yang lain enggak saya perhitungkan. Ketika saya punya hajat apa saja, yang saya perhitungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya pertolongan Allah yang saya harapkan untuk datang menolong setiap hajat-hajat saya. Makan. Kita makan, maka ketika makan hati kita enggak terkait sama nasi, tapi kita mengharapkan Allah yang menjadikan kenyangnya. Maka Nabi SAW kalau makan itu paling 3 suap, 5 suap, 7 suap. Kenapa? Nabi mengandalkan Allah untuk menjadikannya kenyang. Beda nih. Kalau kita makan sepiring, ngomongnya ini mah sampai jam 11 doang, nggak sampai siang ini mah. Terus gimana? 2 piring baru sampai siang. Tandanya apa? Kita mengandalkan alat-alat itu untuk bisa mendapatkan pertolongan. Ini yang keliru. Itu terikat hati kita pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dalam hukum adat ini dari bayi. Sejak bayi kalau kita lapar makan kenyang, kalau kita haus minum hilang hausnya, maka kita mengandalkan asal lapar makan yang kita andalkan. Pagi-pagi kok dikasih sarapannya bubur, waduh bisa protes. Oh ini mah sampai jam 10 doang, nggak sampai siang ini mah. Kenapa? Kita mengandalkan selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam segala urusan yang lainnya. Asal sakit yang diandalkan obat, ya? Asal punya masalah yang diandalkan Pak RT, Pak RW. Tenang, saya punya kenalan nanti. Tidak pernah hajatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di sini, seorang yang mengenal kepada Allah, maka dia akan menyandarkan seluruh hajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dicontohkan oleh siapa? Ya dicontohkan oleh para nabi, para wali-walinya Allah. Karena tanpa begini kamu gak akan mungkin jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Husain bin Abu Bakar Idrus bisa jadi walinya Allah karena dia menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di hati kita masih ada perhitungan pada selain Allah, berarti Allah kita duakan. Allah nggak mau itu. Allah nggak akan menjadikan kita sebagai kekasihnya Allah. Kita akan jadi kekasihnya Allah apabila kita tidak menduakan Allah. Artinya tidak masuk dalam hitungan kita siapapun yang selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hitung hanyalah Allah. Dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim akan dilempar dengan ketapel untuk masuk ke dalam api yang telah dikumpulkan oleh Raja Namrud, maka detik-detik Nabi Ibrahim akan sampai kepada api, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam wahai Nabi Ibrahim. Saya datang
kepada engkau wahai Ibrahim, apa kira-kira yang saya bisa bantu kepada kamu? Ente punya hajat apa kepada saya? Kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada kamu wahai Jibril, saya enggak butuh apa-apa. Coba, malaikat Jibril loh, rajanya malaikat, pemimpinnya malaikat datang kepada kamu, mau nolongin kamu. Andai kok kamu yang terjadi, kamu yang mau dilempar, terus datang malaikat Jibril ngomong, minta bantuan apa kamu? Jawabnya apa kamu? Dari tadi dong datangnya, orang udah mau kepepet baru datang gitu. Beda sama Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Kepada kamu Jibril, saya nggak butuh pertolongan. Ya udah, kalau kamu nggak butuh pertolongan saya Ibrahim, minta sama Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau minta sama Allah, Allah tahu yang saya butuhkan. Allah tahu sekarang ini saya butuhnya apa. Saya nggak perlu ngasih tahu Allah, ya Allah saya mau dibakar, ya Allah tolongin saya. Perlu begitu? Nggak perlu. Yang diucapkan Nabi Ibrahim hanya satu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Artinya dalam keadaan segenting apapun, walaupun banyak orang yang di hadapan kita mau menolong, hati kita nggak terikat sama mereka semuanya. Itu maknanya hanya Allah yang kita perhitungkan. Andai di hati kamu muncul sandaran kepada selainnya Allah, maka kamu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah seluruh nabi-nabinya Allah, seluruh wali-walinya Allah, seluruh orang-orang soleh, mereka semua hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir badan mereka ya makan, badan mereka ya minum, badan mereka ya minum obat, ya tidur, ya bekerja, ya kawin, tapi hatinya nggak pernah menggantungkan itu semua. Apa sih yang menjadikan kita itu nggak bisa ketemu wali? Wali itu oleh Allah dihijab, ditutup, hingga kita nggak bisa ketemu sama wali secara mudah. Sulit cari wali. Yang mana wali itu? Apa yang menjadi penutup? Kok sampai kita nggak bisa melihat wali-walinya Allah? Yang jadi penutup walinya Allah adalah hukum adat atau kebiasaan manusia. Kita punya kebiasaan sebagai manusia biasa, para wali pun dijadikan Allah punya kebiasaan sebagai manusia biasa. Hingga kita nggak bisa bedain mana yang wali, mana yang bukan wali. Makan ya mereka makan, minum ya mereka minum, padahal mereka walinya Allah. Artinya apa? Di hati mereka ketika makan, kata mereka apa? Ya Allah, nggak makan sih nggak apa-apa ini ya Allah. Cuman karena ini perintahmu makan ya saya makan. Aslinya mereka nggak butuh makan. Kenapa? Karena mereka tahu malaikat bisa hidup tanpa makan. Malaikat bisa hidup tanpa minum. Malaikat bisa hidup tanpa tidur. Maka wali-walinya Allah juga bisa demikian. Hanya saja Allah menutup mereka dengan hukum kebiasaan, hingga kita nggak bisa melihat ini walinya Allah. Makanya kalau kamu punya hajat, punya keinginan, terus keinginannya pengen jadi orang yang aneh, ya Allah bu ya saya itu kalau hujan jangan basah ya Allah. Tukang payung nggak laku dong kalau ente begitu semua nanti. Walinya Allah nggak begitu. Walinya Allah ditutup oleh Allah dengan hukum adat pakai payung, tapi hajatnya bergantung kepada Allah. Hatinya minta pertolongannya Allah. Artinya apa?
Allah menjadikan setiap alat kita ini kalau bekerja tidak bisa kerja tanpa dibantu dengan alat. Ya. Alatnya apa? Apa saja Allah ciptakan. Lah, alat itu kita gunakan karena memang alat itu diciptakan Allah sebagai sarana kita bekerja. Tapi kita ingat, alat itu, setiap alat yang Allah ciptakan pada kehidupan kita, alat itu tidak bisa menghasilkan apapun. Yang bisa menghasilkan dari alat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan alat agar hati kita bergantung pada pertolongan Allah. Tapi kita kebalik, ketika sudah pegang alat malah kita lupa sama Allah. Dianggap alat itulah yang mendatangkan hasil. Kalau sudah pegang pisau, dianggap pisau bisa apa saja, terserah saya. Kalau sudah pegang pistol, dianggap pistol bisa untuk apa saja. Kalau sudah pegang senjata, sudah pegang kekuatan pesawat, dianggap nggak bisa. Semua itu akan bisa menjadikan hasil apabila ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak menolongnya, semua alat itu nggak bisa menghasilkan apapun. Itulah maknanya hakikat. Apabila kita masih tertipu dalam hukum kebiasaan, hukum adat, berarti kita belum tahu hakikat. Yang kita lihat, yang kita saksikan sekarang ini jangan kamu anggap hakikat. Kan kamu itu kan sering, dulu saya gitu, ya sering kalau masih kecil ngimpinya jalan-jalan di taman. Nanti di taman itu nempel pohon, atau kencing di pohon. Begitu sadar kasur udah basah semua. Perasaan kencing di pohon itu kenyataan gitu loh. Perasaannya itu kenyataan. Begitu bangun, kasur basah semua. Maka ada perkataan dari ulama, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu sesungguhnya sekarang dalam keadaan tertidur. Nanti kalau dia mati baru dia bangun. Oh, ini toh kehidupan yang sebenarnya. Jadi sekarang ini bukan kenyataan. Kamu jangan anggap ini kenyataan. Api bisa membakar, nasi bisa mengenyangkan, pisau bisa memotong, obat bisa menghasilkan sehat, pakaian bisa menghangatkan, pekerjaan kamu bisa menghasilkan uang. Itu bukan kenyataan, bukan. Nanti kalau kamu mati, masuk alam barzah, masuk alam akhirat, baru kamu tahu, oh ini tuh kenyataannya. Bahwa semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diatur oleh Allah. Semua menunggu pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu anggap ini kenyataan, kamu keliru. Maka orang yang gak ngaji ilmu ini selamanya akan menganggap ini kenyataan. Dia akan menganggap ketika dia takbir sholat, dianggap dirinya yang bisa mengangkat tangan untuk sholat. Padahal boro-boro ngangkat tangan, gerakin jari aja kita nggak bisa kalau nggak ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tiap waktu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Untuk apa itu? Untuk menyadarkan diri kita bahwa ini dunia ini terjadi semua yang ramai ini semua atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan masing-masing bisa mengendalikan ini, masing-masing bisa berbuat ini, bukan. Kamu tertipu apabila masih punya pengertian yang seperti itu. Jadi ilmu ini mengajarkan kita sampai pada maknanya hakikat. Artinya ngerti kenyataan bahwa ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan kita mengenal kepada Allah, sebagai jalan kita menyandarkan diri kepada Allah, sebagai jalan kita hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan mengakui ketuhanannya Allah, tidak bersandar kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi orang yang nggak ngaji ilmu ini. Maka siapa yang berhasil memahami ilmu ini, dia boleh berbahagia, dia boleh meluapkan kebahagiaannya dengan cara yang macam-macam. Kamu boleh loncat-loncat sebagai tanda kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu bahagia, diri kamu dijadikan orang-orang yang keluar dari ketertipuan. Artinya apa? Sebelum yang lain itu mati, dia terus tersadar, kamu sebelum mati udah sadar. Kalau tadi ada kita ngimpi di taman, nempel tembok, nempel pohon, kencing, langsung banjir semua. Sebelum kencing kamu sadar, ini ngimpi nih saya nih. Hingga kamu nggak jadi kencing lagi di jalan. Jadinya ilmu ini membuat kita bangun sebelum nanti kamu harus nunggu kematian. Maka siapa yang nggak ngaji ilmu ini, selamanya dia dalam tidur, dia nggak akan sadar sampai nanti dia mati. Baru dia akan bangun, saya ternyata dijadikan begini, jadi orang ini, raja, pemimpin, semua itu ternyata takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan upaya saya, bukan. Ini akan kita sadari apabila nanti kita menghadapi hari kematian kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pesan yang keenam ini kita ditunjukkan oleh beliau Ibnu Utsman bin Yahya bahwa makna ketuhanan itu semuanya tersimpan dalam kalimat la ilaha illallah. Maka setiap kita mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah, itu makna itu harus menyimpan makna sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari. Kan di dalam terjemahnya la ilaha illallah, terjemahin tidak ada Tuhan. Orang yang mengaji ilmu ini, yang sudah sampai pada maknanya ma'rifatullah, ketika membaca kalimat la ilaha illallah, tidak boleh mengartikan sebagaimana artinya orang awam. Orang awam banyak yang mengartikan bahwa apabila seseorang itu membaca kalimat la ilaha, putus, nggak disambung, maka dia jadi kafir. La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, dia jadi mukmin. Kalau kamu memahami kalimat itu dengan cara tersebut, berarti kamu berada dalam kerusakan. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha diputus, tetap dia harus jadi orang mukmin. Nggak boleh dia menjadi orang kafir hanya gara-gara mengucapkan kalimat la ilaha. Di mana yang mengantarkan kita ke arah itu? Yang mengantarkan adalah pemahaman yang benar. Jangan sampai ketika membaca kalimat la ilaha kamu artikan tidak ada Tuhan. Saya nanya, selainnya Allah itu ada nggak yang disebut Tuhan? Nggak ada. Yang Tuhan hanya Allah. Nah terus kalau yang Tuhan hanya Allah, yang kita tiadakan siapa? Kok tidak ada Tuhan selain Allah? Yang kita tiadakan itu Tuhan yang mana? Kan nggak ada lagi yang lain Tuhan. Tuhan hanya Allah. Terus kalimat mengatakan tidak ada Tuhan, itu Tuhan yang mana yang kita tiadakan? Harus maknanya yang kita tiadakan itu bukan Tuhan yang nyata ini bukan. Kalau itu semua bukan Tuhan, jelas nggak perlu kamu tiadakan. Yang mau kita tiadakan adalah
kemungkinan, gitu loh. Kemungkinan adanya Tuhan lain selain Allah. Mungkinnya saja nggak terjadi, gitu loh. Apalagi nyata muncul Tuhan lain yang nggak ada. Mungkin saja nggak terjadi, kayak gitu loh. Kayak beginilah. Kamu mungkin nggak besok itu kamu punya anak lagi? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak besok kamu dapat rezeki yang banyak? Mungkin nggak? Mungkin. Nah, kalau ada Tuhan lagi itu nggak mungkin, gitu loh. Jadi yang kita tiadakan itu adalah kemungkinan adanya Tuhan selain Allah. Bukan terus tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya itu bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Dalam makna tauhid kita tidak diajarkan cara menolak seperti itu. Dalam ilmu tauhid kita diajarkan yang mau kita tolak, yang mau kita tiadakan adalah kemungkinan adanya Tuhan lain selain Allah. Hingga kalimat la ilaha kalau mau diartikan adalah, jangan diartikan tidak ada Tuhan, berhenti jangan. Tapi ditambahin tidak mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Tidak mungkin, gitu loh. Ada Tuhan lain selain Allah. Hingga hati kita nggak pernah terikat kepada yang lainnya selain Allah. Dan ketika mengucapkan tidak mungkin ada Tuhan lain, hati kita sudah iman Allah lah Tuhan. Ketika ngomong la ilaha, hati kita sudah iman Allah lah Tuhan. Hingga ketika kamu berhenti dalam kalimat la ilaha, kamu nggak jadi kafir. Kenapa? Karena kamu ketika mengucapkan kalimat itu, kamu sedang menyatakan tidak mungkin ada Tuhan lain. Maka di hati kamu punya pemahaman, ya Tuhan hanya Allah. Kalau mau diartikan dengan kalimat la. Tapi kalau mau diartikan dengan maknanya, maka kamu maknai apa? Tetapnya sifat-sifat Tuhan hanya pada Allah. La ilaha diartikan tetapnya sifat-sifat ketuhanan hanya ada pada Allah. Tidak mungkin sifat-sifat ketuhanan yang sudah kita pelajari jumlah 50 itu, tidak mungkin sifat-sifat itu ada pada selainnya Allah. Jadi makna itu yang harus kita simpan dalam hati kita. Hingga setelah nanti kamu paham ini, kamu mulai mempraktekkan bab ketiga, yaitu membaca kalimat la ilaha illallah sambil menghadirkan maknanya sifat-sifat Allah yang 50, maka berarti kamu selesai ngaji ilmu tauhid. 3 bab kamu selesaikan. Mengenal sifat-sifat Allah, mengumpulkan semua sifat-sifat itu masuk dalam la ilaha illallah, kemudian mempraktekkan membaca la ilaha illallah sambil mengingat maknanya, mengingat isinya. Apa isinya? Sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari. Ya, jadi tiap la ilaha hati kita mengatakan tidak ada yang menghidupkan, tidak mungkin ada yang menghidupkan saya, hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah, tidak mungkin ada yang mematikan saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong hidup saya kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak mungkin ada yang bisa memberikan maldharat kecuali hanya Engkau ya Allah. Terus begitu. Hingga tiap kamu zikir la ilaha illallah, hati kamu connect kepada Allah, hati kamu ingat kepada Allah. Zikir itu maknanya 2. Apa? Mengingat dan mengucapkan. Menyebut, mengucap dan mengingat dan menyebut. Maka dua-duanya harus kamu hadirkan. Ketika kamu ingat Allah, mulut kamu nyebut Allah.
Ketika mulut kamu nyebut Allah, hati kamu ingat kepada Allah. Kalau mulutnya nyebut, hatinya nggak ingat Allah, maka zikir kamu nggak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya ingatkan, zikir beda dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, kamu nggak ngerti artinya, nggak ingat maknanya, tetap diberi pahala. Tapi kalau zikir, kamu nggak ingat maknanya, kamu nggak diberi pahala. Karena namanya zikir itu menyebut, dasarnya apa? Mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kalimat la ilaha illallah kita ucapkan, maka sifat-sifat Allah harus hadir masuk di dalamnya. Barulah kamu disebut zikir kamu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keenam ini kita diingatkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu menyimpan makna semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sifat-sifat itu masuk ke dalam maknanya la ilaha illallah dengan cara memberikan definisi Tuhan, yaitu definisinya zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Itu makna, itulah definisi ketuhanan yang tersimpan dalam la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu bisa kita praktekkan nanti. Terus yang ketujuh di antara pesan yang terakhir dari Habib Utsman bin Yahya, catatan penting dari beliau. Dan kata beliau, telah diketahui pula bahwa yang jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, membuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Yang jaiz bagi Allah, yang kita pelajari ada 3 macam sifat. Yang wajib jumlahnya berapa? Ada 20. Yang mustahil jumlahnya berapa? Ada 20. Yang jaiz jumlahnya 1. Yang jaiz satu bagi Allah apa? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Yang jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu perbuatan Allah. Apa sih perbuatan Allah? Perbuatan Allah hanya satu, yaitu menciptakan alam atau meniadakan alam. Satu. Allah tidak ada perbuatan yang lain. Perbuatannya hanya menciptakan. Ini penting nih. Andai kamu membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian hadis itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatannya Allah, kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Allah punya perbuatan-perbuatan yang seperti perbuatan makhluk, maka ayat tersebut harus ditakwil. Nggak boleh kita artikan secara terjemah. Kita harus paham bahwa perbuatan Allah menciptakan. Menciptakan itu sesuatu yang tadinya nggak ada, dimunculkan menjadi ada. Tadinya nggak ada, kemudian muncul jadi ada, itu namanya menciptakan. Segala yang muncul ini adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah tidak ada yang lainnya, hanya satu-satunya, yaitu menciptakan. Kalau ada ayat isinya begini, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Datang, kalimat datang dijadikan sifatnya Allah. Datang itu kan dari tempat yang lain ke tempat yang baru, namanya datang. Nah, kalau Allah itu datang, perbuatan Allah datang, berarti Allah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah,
Mengartikan yang seperti itu pengertian yang batal. Tapi kan itu perbuatannya Allah, nggak ada. Perbuatan Allah hanya satu, menciptakan. Kalau ada kalimat ja'a, datang, dijadikan sifat Allah, maka maknanya harus kembali kepada akidah, yaitu menciptakan. Apa maknanya? Berarti maknanya Allah mendatangkan gitu. Bukan Allah yang datang kujeluk, bukan. Tapi Allah mendatangkan, itu maknanya perbuatan. Siapa yang Allah datangkan? Bisa pahala, bisa rahmat, bisa anugerah. Allah datangkan, bukan Allahnya yang datang, bukan. Kalau ada ayat di Quran bunyinya ayat itu Allah turun sepertiga malam, lalu Allah keliling mencari siapa hamba-hamba yang malam itu istighfar, minta maaf, punya hajat, maka keliling, turun, itu maknanya Allah menurunkan. Kalau Allah berkeliling, maknanya Allah mengelilingkan, bukan Allahnya yang turun, bukan. Tapi itu jadi sifat perbuatan Allah, maknanya Allah menjadikan turun. Siapa yang Allah jadikan turun? Malaikat rahmat, Allah turunkan malam. Malaikat berkeliling, Allah jadikan dia keliling untuk menjumpai hamba-hambanya Allah. Terus dicatat oleh malaikat hajat-hajatnya, maka dia naik kepada Allah dan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna ini harus kamu pahami. Ini pesan yang penting, pesan yang akhir dari beliau. Kenapa? Banyak orang terjebak dengan kalimat terjemah Al-Quran. Dia hanya baca terjemah Al-Quran, dia tidak paham apa itu makna sebenarnya. Kemudian dia meyakini Allah demikian, hingga banyak keimanan yang kemudian rusak hanya gara-gara dia membaca terjemah tanpa memahami konteksnya. Teksnya boleh begitu, tapi konteksnya kamu harus tahu gitu loh. Nah, untuk tahu konteksnya ya ilmu hakikat ini yang kamu kaji. Kalau kamu nggak kasih ilmu ini, kamu hanya tahu teksnya, tapi kamu nggak tahu konteksnya atau kenyataannya. Ini pesan yang penting, hingga kita tidak akan menisbatkan Allah sebagaimana keadaan diri kita. Allah keliling, Allah turun, Allah duduk di singgasana, Allah marah, Allah murka. Ini kalimat-kalimat ini nggak akan terlintas dalam hati kita ketika kita bisa memahami hakikat ilmu ini yang mengantarkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan yang akhir agar kita bisa kembalikan segala yang muncul ini penciptanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kalau kita punya hajat, hajatnya jangan kita gantungkan kepada selain Allah. Walaupun kitanya sudah pegang alat, maka alat itu enggak kita tuntut menghasilkan sesuatu. Yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita menggunakan setiap alat-alat tersebut, artinya kita mencoba keluar dari ketertipuan. Kita mencoba bangun dari tidur panjang kita sebelum terlambat, sebelum kita mati dan dibangunkan paksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu disuruh bangun sebelum kamu dipaksa bangun. Gimana caranya bangun? Akalnya berpikir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin
liulil albab. Kalau kamu punya akal yang sehat, maka akal itu akan bisa membangunkan kamu dan kamu tahu kenyataan, ternyata semua ini terjadi atas pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Hingga tidak ada yang kita perhitungkan selain Allah. Perbuatan menciptakan hanyalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita perbuatan kita itu kasab ikhtiar. Ya, apa? Kasab ikhtiar. Kasab itu apa? Kasab itu mengupayakan. Ikhtiar apa? Memilih. Jadi usaha kita itu, kerja kita itu mengupayakan sesuatu, memilih dan mengupayakannya. Memilih dan mengupayakannya, bukan menghasilkan, bukan menciptakan, bukan. Menciptakan itu perbuatan Allah. Perbuatan kita hanya memilih dan mengupayakan, berharap itu bisa terjadi. Adapun urusan kejadiannya, maka kita butuh pada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih alat dan butuh. Kita kalau kerja kasab ikhtiar itu butuh alat dan butuh penolong. Alatnya mana? Alatnya ya ini semua yang ada. Penolongnya siapa? Allah. Ada alat, nggak ada penolong, alat itu nggak akan bisa menghasilkan apapun. Kamu jangan tertipu menganggap alat itu bisa menghasilkan. Kamu nggak ingat sama Allah, kamu tertipu. Ya, kamu makan, baca bismillah, kenyang. Makan, nggak baca bismillah, juga kenyang. Ya, kenyang nggak? Kenyang. Nggak bismillah juga kenyang lah. Gunanya apa bismillah? Untuk mengakui ini alatnya. Alat untuk mendatangkan kenyang, ini alatnya. Lah, bismillah ngakuin pertolongannya Engkau ya Allah. Lah kalau kita nggak bismillah, kamu pakai alat, kamu mengandalkan pertolongannya nasi Allah kamu tinggalkan, itu kerusakan iman kita. Hasilnya sama, tapi imannya yang berbeda, akidahnya yang bergeser dari kebenaran. Jadi kerja kita itu butuh alat dan butuh penolong. Alatnya disiapkan oleh Allah dan penolongnya adalah Allah. Terkadang kita menggunakan alat, alatnya kita ulang tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena tidak ada pertolongannya Allah. Ya? Maka di samping menggunakan alat, yang diharapkan adalah butuh ditolong oleh Allah, yaitu ditolong menghasilkan sesuatu. Karena yang bisa menciptakan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kerja menciptakan hanya kerjanya Allah, kerjanya kita nggak bisa menciptakan, tapi bisanya hanya memilih dan mengupayakan. Kayak kita di sekolah loh. Kita di sekolah itu kalau dikasih ujian, yang membuat soal ujian siapa? Guru. Dalam ujian ada pilihan A, B, C, D. Yang bikin pilihan siapa? Guru. Nah, kita begitu. Kita dikasih pilihan oleh Allah. Yang bisa kita pilih itu enggak semuanya, enggak. Allah siapkan pilihan tertentu gitu loh. Kayak kamu mau keluar rumah, bisanya kemana? Kanan atau kiri? Ke atas bisa? Ke bawah bisa? Padahal mungkin enggak? Mungkin. Superman kalau keluar rumah naik, ya. Ya. Tapi kemungkinan itu enggak disiapkan oleh Allah gitu loh.
Yang Allah siapkan milihnya kanan atau kiri, itu pilihan kita. Maka pilihan itu diciptakan oleh Allah. Jangan kamu anggap saya mah terserah, saya mau kemana aja bisa. Wah, ini kamu nggak mengetahui bahwa yang kamu lakukan semuanya itu ada pada sekat-sekat pilihan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang membuat kita tidak menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya, enggak. Terikat sama sekali ya enggak, dibebaskan terus juga enggak oleh Allah. Di ibarat orang itu dilepas badannya, dipegang, gitu loh maksudnya. Kalau kamu nyontoin itu kayak itu kereta listrik. Kereta listrik itu kayak jalan-jalan kan, belok sono belok sini, mau berhenti, tapi semuanya nempel di mana? Listrik. Kalau lepas sekali gimana? Berhenti dia. Jadi kelihatannya dia jalan-jalan itu di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada pertolongan Allah, putus sekali pertolongan Allah, berhenti kita. Ya. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Mana pegawainya? Nah, baru lagi ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العلية وقعد المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والإيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi selesai bab pertama kita membahas tentang sifat-sifat ketuhanan. Yang jumlahnya yang sudah kita kaji adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua itu masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Maka berikutnya yang akan datang kita akan bahas bab yang kedua, yaitu pembahasan tentang makna kerasulan, yaitu mengenal kerasulan para nabi alaihimussalatu wassalam. Bagaimana kita bisa yakin kalau Allah itu betul-betul Tuhan. Kita lahir dikasih tahu orang tua, nak, Allah itu Tuhan, sembahlah Allah, jangan nyembah yang lain Allah. Bagaimana kita bisa yakin kalau Allah itu betul-betul Tuhan? Karena bapak-bapak yang lain yang agamanya Kristen, Buddha, Hindu, Katolik juga ngomong begitu sama anaknya, nak, sembah Tuhan ini ya, nak, sembah Tuhan ini ya, nak, sembah Tuhan. Bapak kita juga ngomong, nak, sembah Allah ya. Bagaimana kita yakin kalau Allah betul-betul Tuhan? Itu tugas kita namanya, untuk ngaji ilmu ma'rifatullah. Kalau kamu nggak ngaji itu, selamanya kamu hanya bergantung bapak kamu. Kata bapak saya, Allah itu Tuhan. Biar nggak katanya gimana, kamu disuruh ngaji sifat-sifat Allah, bahwa Tuhan itu betul-betul Allah. Tidak mungkin ada yang lain selain Allah itu Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Karena sifat-sifat ketuhanan yang kita kaji, 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz. Sifat-sifat itu hanya ada pada Allah, gak ada pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bab pertama yang kita kaji, yaitu mengantarkan kita yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan dengan cara mengenal dalil. Apa dalilnya? Ya sifat-sifat Allah yang sudah kita pelajari. Yang kedua, bagaimana kita yakin kalau Nabi Muhammad SAW betul-betul utusan Allah. Kita lahir, Nabi Muhammad udah meninggal, kita nggak ngeliat, nggak ketemu dia, terus suruh yakin kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Dari kecil kita dikasih tahu orang tua, nak, yakin ya Nabi Muhammad utusan Allah.
ikut sama Nabi Muhammad, jadikan dia panutan kita, teladani dia, ikuti dia. Terus bagaimana kita yakin kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah? Maka tugas kita berikutnya adalah mengerti dalil, mempelajari ilmu tentang bagaimana saya yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Bagaimana dalilnya? Mengenali sifat-sifat kenabian, sifat-sifat kerasulan. Ini bab kedua yang mau kita kaji. Bab pertama mengenali sifat-sifat ketuhanan, bab kedua mengenali sifat-sifat kerasulan. Hingga dengan mengenal sifatnya Rasul, kita tahu sifat ini ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau yakin Rasul, kalau yakin Nabi Muhammad itu Rasul harus melihat pakai mata, mestinya orang-orang Arab dulu yang jumpa sama Nabi iman semua. Tapi nyatanya orang-orang Arab yang jumpa sama Nabi Muhammad gak semuanya iman. Abu Lahab kafir, Abu Jahal kafir, dan masih banyak yang kafir lagi yang lainnya. Kenapa kok kafir wong jumpa Nabi? Karena dia tidak bisa melihat pada diri Nabi Muhammad ada sifat-sifat kerasulan. Nah, kita nggak melihat pakai mata, tapi kita bisa menjumpai pada diri Nabi Muhammad ada sifat-sifat kerasulan hingga kita yakin seyakin-yakinnya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Maka kalau kita sampai demikian, maka syahadat kita diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Baik syahadat kepada Allah maupun syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah hingga terus bisa mengkaji ilmu ini, bisa memahaminya, bisa sampai kepada faham, bisa sampai menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan dalil semakin kuatnya hati kita kepada iman kepada Allah hingga kita bisa sampai akhir hayat kita tetap membawa iman Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wasur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi asma' fadlan wa yunan manna la biktisari minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idana qashis suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.